Sekarang saya mau tanya kepada kalian, ini jelas-jelas sudah KUHP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHP, nggak ada belajar lagi gunanya hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Ada pertanyaan begini, katanya Tan Kian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50M lebih ya. Ya, 50. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya, kalau pertanyaannya kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Ya. Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda kan keanehan pertama. Ya. Tidak, sampai sekarang belum. Ya. Berarti ada sesuatu yang dikejar, yang penting sasaran tembak dapat dulu. Ya, itu. Sampai sekarang belum. Yang kedua, kan pertanyaannya kan, kenapa Tan Kian itu bukan sebagai tersangka? Gini loh. Kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya, kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021 Ya. dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022, di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Ya. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya, oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Ya. Poin kedua, itu kan persidangan dari mulai tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai PK. Ya. Sudah 6 hakim sama 6 hakim agung, 12. Dan dalam persidangan Tan Kian adalah sebagai saksi fakta. Tidak pernah ada pertanyaan dari saksi, dari hakim, kenapa bukan sebagai tersangka. Dan putusannya sudah ingkrah. 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tan Kian sebagai hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam PNHU langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim dia pokok perkaranya dia tidak pernah sebagai, tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah ingkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tan Kian. Ya, jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada korupsi 22. ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Ya. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tan Kian. Ternyata Tan Kian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri, yaitu Beni Cokro, punya tanah. Dia bikin KSO, kerjasama operasi dengan Tan Kian. Jadi kerjasama loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Bencok pribadi. Soal duitnya dari mana kita nggak tahu.
hanya itu kerjasama operasi, tapi itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan, bahkan sudah dalam proses lelang. 29 Juli. Sudah 12 Juli tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya satu perak pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tan Kian. Udah 4 ya. Ya, udah 4. Jadi bahwa memakai alasan Tan Kian sebagai alasan bahwa dengan tidak dipakai ditetapkan sebagai tersangka maka Jampisus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional mau bangun apa, tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang, artinya zero, tidak ada harta daripada Asabri yang diambil oleh Tan Kian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tan Kian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tan Kian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja belum dibuka sudah diviralkan. Bayangkan coba, lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan. Walaupun itu bukan punya Pak Febri. Entar dulu. Ya, saya kebetulan nonton, saya waktu itu sudah mau masuk opname di rumah sakit jadi saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax gitu. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ini jelas-jelas sudah KUHP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHP, nggak ada belajar lagi gunanya hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Subscribe, like, and comment.